Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah muslimin hadirin, semoga dimuliakan Allah. Mari kita mulai ta'alum pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan kita lanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة المصطفى بشفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته وأشهد أن لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قديم لا يمل سمعه تنزه عن قول وفعل ونية تنزه عن قول وفعل ونية به أستغفر من كل داء ونوره دليل لقلبي دجاني وحيرتي دليل لقلبي دجاني وحيرتي فيا ربي معطيني بشري حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tarahham wa tahannan ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul karramin wal muhtaramin, para alim, para asatidz, para tuan guru, tokoh masyarakat yang saya muliakan, ketua DKM Musola dan Muhajirin beserta jajaran pengurus
senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita semua diberikan kenikmatan sehingga kita semuanya bisa istiqomah melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib ma'al jamaah. Salah satu kenikmatan yang sangat besar adalah ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa mengabdikan bahkan menghambakan diri kepada Allah, yaitu dengan bersujud dengan sebaik-baiknya sujud. Oleh karena itu mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, dan juga ta'lim kita senantiasa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua alhamdulillah orang-orang yang senantiasa mengucapkan sholawat kepada Nabi, orang-orang yang senang mendengarkan sholawat kepada Nabi, pujian-pujian yang menyebut asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita adalah orang-orang yang senantiasa mencontoh perilaku Nabi, mencontoh akhlaknya Nabi, serta menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah kelak yaumil qiyamah, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaat agung, yaitu pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pesan dari Nabi kepada sahabat Ali yang tertuang di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Ya Ali, alaika bid-du'a'i bainal adhani wal iqamah, fa innahu la yuraddu. Alaika anjuran bagimu, bid-du'a'i dengan berdoa, bainal adhani di antara waktu adzan, wal iqamati dan iqamah. Fa innahu karena sesungguhnya bainal adzan wal iqamah la yuraddu, tidak akan tertolak. Artinya doa ketika di antara adzan dan iqamah. Ya. Sayyidina Ali diberikan pesan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak doa ketika selesai adzan. Makanya anjurannya adalah ketika kita mendengar adzan berkumandang, kita dianjurkan, bukan diwajibkan, kita dianjurkan atau disunnahkan untuk menjawabnya dengan jawaban yang sama. Nah sekarang kalau misalkan kita dengar adzannya saut-sautan, bagaimana? Mushola al-muhajirin adzan, mushola sebelah al-istiqomah adzan, Masjid Al-Hidayah ada, Masjid Darussalam ada, Masjid Darul Khairat ada, Masjid Nurul Jannah ada, Masjid Al-Ikhlas ada. Ya, saut-saut ini. Apakah di situ kita dianjurkan untuk menjawab semuanya? Anjuran itu gugur dengan satu saja, kita mendengar adzan kemudian menjawabnya. Kalau kepingin menjawab semuanya, alhamdulillah. Ya, di sini ada, di sana ada. Setelah dari sini selesai, jawab dari sana. Setelah dari sana selesai, jawab dari sana. Itu bagus. Tapi anjurannya itu gugur dengan cukup satu. Ya, kalau misalkan kita mendengarnya itu yang paling kencang, yang paling santer di telinga kita adalah adzan dari al-muhajir, ya wis cukup dari al-muhajir saja. Meskipun kita mendengar adzan dari tempat lain, ya dengan jawaban sama.
kecuali ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Setelah adzan kemudian baca doa. Ya. Makanya usahakan kita hafal doa selesai adzan. Meskipun gak apa-apa. Dengan kita sering membacanya, insya Allah akan dengan sendiri. Ya, kalau dalam istilah Jawa bahasanya kullu syai'in minal mulino. Kullu syai'in itu setiap sesuatu akan gampang dengan terbiasa. Kullu syai'in itu bahasa Arab, minal mulino itu bahasa Jawa. Ya, mulino itu artinya terbiasa. Kalau kita terbiasa baca, insya Allah akan dengan sendirinya. Dan di situ ada salah satu ulama mengatakan ketika kita membaca doa selesai adzan, usahakan baca sholawat di sini. Kenapa? Karena kita itu biar sefrekuensi dengan kanjeng Nabi. Karena Nabi sendiri mengatakan begini, ketika engkau mendengar suara adzan, maka jawablah adzan tersebut. Selesai adzan kamu berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilati wal fadilah. Ada yang nambahi ati sayyidina Muhammadan lil wasilati wal fadilah. Boleh dua-duanya. Ya, enggak usah diributin lagi. Ya. Kemudian sampai innaka la tukhliful mi'ad. Ada yang nambahi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anjurannya tersebut itu sebagai ulama mengatakan tambahi sholawat sebelum kita membaca doa. Kenapa? Itu tadi Nabi mengatakan jawablah adzan kemudian doa setelah adzan. Karena ketika engkau menjawab adzan dan membaca doa setelah adzan, halat syafaati yaumil qiyamah. Ini tertuang di dalam kitab Mukhtasar Hadis. Ya. Halat syafaati yaumil qiyamah. Nanti kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Makanya jangan sampai kita itu melewatkan doa selesai adzan, meskipun kita itu kadang-kadang lalai tidak menjawabnya, tapi usahakan tetap kita berdoa. Ya. Dan berdoa itu tidak harus seperti kita selesai sholat kemudian menengadahkan tangan, tidak harus. Memang anjurannya begitu. Ya. Idza da'awta faqsud yadaka hadwa sadrika wa la tarfa'uha fawqa ra'sika. Idza da'awta, ketika engkau berdoa maka faqsud yadaka, angkatlah tanganmu, ya, lebarkan tanganmu, hadwa sadrika, lurus dengan dadamu, ya, setelah segini, ya. Wa la tarfa'uha fawqa ra'sika, jangan melebihi dari kepalamu. Jangan gitu, ya. Ini tidak sampai haram, nah. Tapi ini anjuran Nabi, doa itu yang boleh, yang pasti begini. Sunnahnya begini, Pak. Ya, dibeber, bukan gini, ya. Tapi gini ya boleh, ya. Gini aja boleh, amin, ya boleh. Cuma yang paling bagus begini, ya. Wa tusyiru ilallahi basabatika al-yumna. Kemudian kita ini isyarah kepada Allah dengan jari telunjuk kita. Ya. Yang mana kalau telunjuk sini, kalau jari manis sini, ya, bisa begini atau bisa begini. Jadi menggerakkan, namanya isyarah. Wa tusyiru ilallahi basabatika al-yumna, yang kanan. Nih, ya, doanya. Tapi ini sunnahnya tidak wajib. Kita doa begini yang boleh. Kadang-kadang kalau misalkan kita malas kata-kata ini, amin. Apalagi doanya panjang, ya kan? Makanya saya kalau doa itu tidak panjang-panjang, Pak. Apalagi ada jamaah doa yasinan, doa sholat, doa habis ngaji, doa segala macam, itu saya biasanya tidak panjang-panjang. Ya. Karena apa? Sebenarnya kita tidak berdoa kepada Allah itu paham. Makanya ulama tasawuf itu mengatakan begini, Allah itu tahu tanpa kita beritahu.
Allah itu mengetahui kebutuhan kita tanpa kita curhat kepada beliau, kepada Allah. Ya. Allah itu tahu apa yang kita sampaikan, Allah itu tahu apa yang kita minta tanpa kita ucapkan. Allah itu tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati kita tanpa kita menengadahkan tangan kepadanya. Beda dengan makhluk. Kita sebagai orang tua kemudian kita mengatakan saya paham kamu harus melakukan apa. Ya. Tapi kan secara gamblang kita tidak tahu sebagai orang tua apa yang dilakukan anaknya. Seorang guru mengetahui murid modelnya begini. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman. Tapi secara gamblang kita tidak tahu. Dokter sehebat-hebatnya dokter, kita datang kepada dokter, pasti dokter nanya dulu apa yang dirasakan. Nah, gitu ya. Baru kemudian di apa namanya? Yaitu dirasa. Ini yo, dulu sakit apa? Baru tahu. Bukan urut juga sama. Mana yang sakit? Allah itu tanpa kita ngomong pasti sudah tahu. Karena apa? Semuanya itu adalah sudah menjadi garis takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama tasawuf itu mengatakan begini, sebenarnya kita itu cukup dengan menjaga ketakwaan kita itu, Allah sudah akan mencukupi kehidupan kita. Ya. Makanya apa? Ini salah satu tafsiran daripada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Kan itu. Ya. Nah, doa yang bagus begini, kemudian gerakan. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan jari manis. Satu aja ini. Jangan begini. Ya. Ini. Yang bagus begini. Tapi kalau pengen begini ya boleh. Begini ya boleh. Ya. Makanya ketika ada orang ketika sholat subuh itu ada yang nggak mengangkat tangan, bukan berarti dia itu nggak ikut kunut. Ya. Mungkin dia kunut tapi tidak mengangkat tangan gitu saja. Ya. Alika bidu'a'i bainal adhan wal iqamati fa innahu la yuraddu. Kenapa kita dianjurkan doa selesai adzan sebelum qomat? Karena doa itu tidak ditolak oleh Allah. Setelah adzan kita baca doa selesai adzan, Allahumma rabbana taqwa ditama sampai innaka la tukhiful mi'ad. Kemudian kita perbanyak doa, terserah mau pakai doa bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jawa silakan. Iso-isone. Allah tidak batasi. Kalau selama di luar sholat, ya. Kalau di dalam sholat, ya, itu kita tidak boleh mengucapkan kalimat selain bahasa Arab. Kalau di luar sholat terserah, ya. Makanya apa? Kita ini ada waktu jeda. Rata-rata sholat masjid itu antara adzan dan iqamah, atau waktu masuk sampai iqamah itu sekitar 10 menit sampai 15 menit. Ya. Adzan standar 3 sampai 5 menit. Ada yang paling cepatnya 2,5 menit, 3 menit. Ada yang standar 4 menit sampai 5 menit, itu sudah paling panjang. Ya. Kalau adzan itu sampai 10 menit. Itu banget. Kurang dan panjang-panjangnya. Nah, setelah adzan kemudian kita berdoa, terus kita sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah terserah mau berdoa atau mau. Ya. Kalau misalkan jenengan tidak sempat berdoa, bagaimana? Baca zikir. Kalau tidak baca sholat. Ya. Terus kalau misalkan kita bandingkan antara sholawat sama zikir, kita pilih yang mana? Ya. Bainas sholati ala nabi wal istighfar. Nah, ternyata ada ulama mengatakan begini, Pak. Kalau misalkan ada orang mengucapkan begini atau berkata begini, antara sholawat dan istighfar itu lebih bagus mana? Kalau kita bilang bagus-bagusan bagus semua, tapi lebih afdol mana? Ternyata sebagian ulama mengatakan
di situ afdol baca sholawat. Ya. Kalau kita istighfar itu kita langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita baca sholawat berarti kita melibatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diri kita juga menyampaikan kepada Allah. Salah satu dalilnya tawassalu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Bertawassullah dengan namaku fa inna jahi, karena namaku indallah ing dalam saat diri Gusti Allah di sisi Allah azimun agung. Ya, kita baca sholawat. Makanya kita itu baca sholawat itu adalah cara kita untuk mencintai Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi. Ya. Mengikuti seseorang, mengikuti sesuatu, kita harus senang dulu kepada itu. Ya. Salah satu kita ambil alamati, termasuk salah satu alamatnya mahabbah, min alamatil mahabbah, itu adalah kafaratus sholati ala nabi, yaitu sering membaca sholawat. Gitu. Ternyata luar biasa. Nah, kalau misalkan jenengan nggak sempat berdoa atau bingung mau doa apa ini saya, terus baca sholawat ya. Sholawat paling pendek sekali pun nggak apa-apa. Masih ada waktu sekitar 2 menit, terus baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Atau mungkin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau yang sering kita dengar sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu aja terus. Berapa kali terserah. Sekuat-kuatnya sampai komat. Enggak usah buru-buru komat. Kalau masih ada jamaah yang datang enggak apa-apa. Ya, nah itu, Masya Allah, jangan sampai tinggalkan kalau bisa. Ya, karena doa tersebut tidak ditolak oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk waktu Jumat sore. Nah, ya, Jumat sore itu adalah salah satu waktu yang mustajab. Ya, waktu yang mustajab. Kita banyakin sholawat, banyakin istighfar, banyakin zikir. Kemudian banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk lagi yaitu baina maghrib wal isya. Ya. Baina maghrib wal isya, waktu maghrib sampai isya itu doa yang luar biasa. Kita isi dengan zikir, kita isi dengan maulid, kita isi dengan baca istighfar, baca sholawat, termasuk kita isi dengan taklim. Wah, ini luar biasa. Ya. Itu pesan daripada Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, kemudian Nabi mengatakan lagi kepada Sayyidina Ali, man qala kulla yawmin la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, lam yabqa malakun fis samawati illa astaghfara. Ya, pernah mendengar Pak kalimat ini? La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, la ilaha illallah qabla kulli ahad. Pernah ya? Tapi jarang. Barang siapa yang
membaca kalimat ini, Pak. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Ya. Lam yabqa malakun fis samawati illa astaghfara. Artinya adalah malaikat-malaikat penghuni langit itu akan beristighfar untuknya. Ya. Malaikat penghuni langit itu akan beristighfar untuknya. Nah ini saya pernah menyampaikan dulu, masih ingat saya, bahwa ternyata Allah itu memberikan ampunan kepada seseorang tidak hanya lewat istighfar saja. Dengan kita berzikir juga sama, Allah itu akan memberikan ampunan. Dengan kita melaksanakan sholat juga Allah akan memberikan ampunan. Dengan kita datang ke majelis taklim, Allah akan memberikan ampunan. Dengan kita berjabat tangan dengan saudara kita, ketemu kemudian tukar salam, yang satu mengucapkan salam, yang satu itu menjawab salam, kemudian bercerita tentang kebaikan, ya, maka kemudian Allah itu memberikan ampunan. Dengan kita baca sholawat kepada Nabi, Allah berikan ampunan. Dengan kita berbakti kepada orang tua, Allah memberikan ampunan. Dengan kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ampunan. Begitu murahnya Allah loh. Ya. Luar biasa ini. Kita itu melakukan dosa sewakil-wakil. Sebanyak-banyaknya dosa kita lakukan. Akan tetapi begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan ampunan dengan cuma-cuma, Pak. Ya. Makanya saya teringat salah satu dawuhnya Kanjeng Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'lan ketubureni sapa sira. Wa atbi'is sayyi'ata as-sayyi'ata pira-pira kaalanan, ya. Al hasanata pira-pira kaapian. Tamhuha mongko menghapus apa hasanah ing sayyi'ah. Artinya apa? Ketika seseorang selesai melakukan keburukan, maka iringi dengan kebaikan, apapun bentuk kebaikannya. Tadi yang saya sebutkan, entah baca sholawat, entah berzikir, entah istighfar, entah dia baca la ilaha illallah, entah dia baca la ilaha illallah yang panjang tadi, kemudian entah dia berdoa, entah dia bersujud, entah dia sedekah, ya, entah dia bersilaturahim, entah dia itu berjabat tangan dengan saudaranya, entah dia datang ke majelis taklim, ya Allah, ternyata itu tamhuha. Allah itu mengampuni segala dosanya. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan yang dia lakukan. Ini begitu murahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ya, kalau kita melakukan kesalahan, sadarlah. Setelah kita melakukan kesalahan, kemudian kita mengatakan diri, ya Allah, tak tutup dengan kebaikan saja. Contoh, misalkan kita harus melakukan kejelekan, apa biasanya bentuk kejelekannya? Biasanya apa? Misalkan kalau ini yang paling sering, laki-laki dan perempuan cantik, yang kemudian dia itu terlihat auratnya, ya. Ini kalau dilihat dosa, kalau nggak dilihat kan iya, bagus. Akhirnya, nih, saya kasih tahu Pak, bagaimana caranya supaya kelihatan dosa. Lihat sekali, kemudian jangan lihat lagi. Lihat sekalinya itu nggak sengaja. Terus, kemudian kita noleh ke yang lain, ya, jangan sampai kembali lagi, apalagi terus-terusan melihat itu. Itu melihat itu sekali tok rahmat itu. Ya, misalkan di sebelah kanan ada perempuan cantik gitu. Bahkan kelihatan auratnya kemudian udah itu aja. Itu rahmat. Tapi kalau sudah kedua itu pelakar. Apalagi sudah kedua atau ketiga, kemudian kita sampai wah ini gitu. Coba saya itu kadang mikir begini, Pak. Malaikat bingung apa enggaknya? Ketika kita melihat kemaksiatan perempuan cantik yang kemudian kelihatan auratnya,
Ya, kita lihat, kita namake kalau bahasa Jawa itu namake apa? Bahasa Jawa apa? Kita lihat terus namake. Kemudian kita mengucapkan Astagfirullahaladzim, Masya Allah, Subhanallah. Saya bingung Pak, ini malaikatnya bingungnya nanti gini. Kadang saya mikir gitu. Oh, kira-kira Bapak pernah mikir gitu? Orang ahli zikir itu kayak gitu. Makanya malaikat gimana? Minta cara keburukan, yang melakukan keburukan, tapi kemudian lisannya mengucapkan istighfar, dan terus dia gitu. Kemudian ada yang lebih bagus lagi, alibinya mungkin saya itu menikmati ciptaan Allah. Ini apa namanya? Ya, ini apa namanya? Repot ya. Nah, kalau seperti ini loh. Kalau misalkan setelah melihat itu kemudian ya Allah, astagfirullahaladzim, saya astagfirullahaladzim, di dalam hati ada penyesalan, dan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi kemudian kita melangkahkan kaki mendengar suara azan, Allahu Akbar, kemudian kita melangkahkan kaki ke musola, dan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa? Jangan meremehkan amalia-amalia yang pernah kita lakukan, tapi juga jangan terlalu mengandalkan. Kenapa? Kita ini orang-orang yang mungkin maaf kita ambil khusyuk Pak, ya Pak ya. Nah, makanya nggak usah kita mengandalkan, membanggakan amalia kita, tapi juga percayalah dengan rahmatnya Allah. Makanya apa? Di dalam kitab Badul Amali, yang kitab Tauhid, Dukhulun nasi fil jannati fadlun minar rahmani ahlil amali. Masuknya seseorang dalam surga itu bukan karena amal, tapi memang fadl dari Allah, memang rahmat dari Allah, memang keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan cara kita beramal itu bisa meraih fadlnya Allah, gitu maksudnya. Ya Allah, dengan amalia saya itu aku ingin meraih fadl-Mu ya Allah. Makanya wasilah dengan amal soleh itu boleh. Wasilah dengan amal soleh itu boleh. Jadi ulama dulu itu mengatakan begini, ya Allah, saya minta kepada Engkau wasilah dari amal soleh yang aku lakukan. Itu boleh. Dengan sholat saya, dengan ibadah saya, ya itu boleh. Seperti itu, ya. Makanya perbanyak zikir, perbanyak amal kebaikan. Terus laksanakan aja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sai-sai-sani, ya, sai-sai-sani. Baca Quran juga sama Pak, sebisa-bisanya aja. Kalau saya itu selalu mengatakan begini, kalau kita ini orangnya kan kadung semangat pol, tapi kadung malas. Masya Allah malas ya Pak ya. Makanya caranya begini Pak, kalau pengen menjadikan itu istiqomah baca Quran, gak usah banyak-banyak. Satu hari satu ayat saja. Satu ayat itu biasanya standarnya itu adalah 8 sampai 10 baris. Tapi ada yang lebih, ada yang kurang. Ya. Pokoknya dapatnya mau 5 baris, ya alhamdulillah, berhenti. Besok 1 ayat lagi, besok 1 ayat lagi. Itu cukup, menurut saya itu cukup. Ya meskipun kalau kita bandingkan dengan ulama-ulama dulu yang kita apa aneh. Ulama-ulama dulu sekali duduk zikir 3 jam kuat. Ya. Ulama-ulama itu kalau misalkan baca kitab 3 jam 4 jam itu kuat Pak. Saya belum ada sejam, terus ganti kaki. Kegedean apa? Ya. Baca Quran itu ya ulama-ulama dulu sekali duduk itu selesai 30 juz. Ada yang sekali duduk 5 juz, 10 juz. Kita sejuz mekek rasanya. Oh mekek. Ya. Bismillah. Dan ketika selesai 1 juz itu merasanya Masya Allah kayak sepodang dewa.
kayak merasa masya Allah, alhamdulillah sejus. Ya. Tapi saya pastikan kalau misalkan kita angel istiqomah, itu besoknya nggak baca lagi Pak. Itu. Makanya caranya bagaimana? Udah satu hari satu ayat saja, tapi istiqomah sekarang. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Allah itu mencintai orang yang memberikan apa? Orang yang beramal sedikit tapi terus, gitu loh. Sedikit tapi terus. Makanya apa? Udah satu ayat aja. Kayak misalkan mulai dari Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2 juz. Udah mulai dari satu ayat aja dulu. Dari Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Satu ayat. Besok minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina seterusnya. Satu ayat cukup. Udah satu ayat aja. Silakan jenengan mau baca pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Ambil salah satu waktu itu. Kalau misalkan tidak bisa juga, misalkan apa namanya, nggak bisa waktunya itu sekali duduk, ya wis diparuh jadi 2. Cuma kalau saya kalkulasi Pak, satu ayat itu tidak lebih dari 5 menit. Kalau kita bandingkan, kita pegang HP, scroll Instagram, scroll TikTok, scroll yang lain, jangankan 5 menit, sejam itu nggak terasa. Saya rasain sendiri soalnya. Kalau sudah begitu, kemudian kita ketawa sendiri, itu supaya ngomong gitu. Ya, terus kalau seru ini, apalagi zaman politik, tambah rame lagi. Wah, ya, masya Allah, sejam 2 jam nggak terasa. Tapi sedangkan kita 5 menit tuh males ya. Pokoknya usahakan satu hari satu ayat. Mau dibaca pagi, kalau jenengan sempatnya pagi-pagi. Kalau jenengan sempatnya siang-siang. Jangan pakai alasan nggak sempat. Jangan pakai alasan. Cuma 5 menit. Waktu satu hari 24 jam. Ya. 1 jam 60 menit. Berarti apa? 24 jam kali 60 menit. Diambil 5 menit. Kok ngomong gak sempat? Itu kira-kira malaikatnya gregetan ngomong gak? Wis mau panjang mau pendek, satu ayat itu mau misalkan 1 halaman atau setengah halaman, wis pokoknya patokannya 1 ayat. Gampang itu Pak, istiqomah. Cuma kadang-kadang kita ini begini Pak, kurang puas baca 1 ayat, gitu loh. Penyakitnya ini adalah ketika kita semangat bacaannya banyak, tapi besoknya males. Saking malesnya ternyata kemudian kita baca hari ini 3 ayat misalnya, atau setengah juz, lagi semangat setengah juz, besok lupa nggak baca, besoknya nggak baca, besoknya minggu depan, bulan depan, kemudian kita baru mentak, ya Allah ternyata saya itu baca Quran terakhir bulan kemarin belum bersaulan orang cowok, gitu. Ini penyakitnya kita, ya. Makanya apa tadi saya sampaikan, setelah nggak usah kayak nggak usah banyak 1 ayat tok. Dan jenengan harus punya Quran pribadi. Jangan ngambil dari musola, jangan ngambil dari masjid. Harus beli Quran pribadi sendiri. Paling boleh 30.000. Ya. Nah itu kemudian tandai. Ya. Kemudian baca 1 ayat. Besok ya Allah, ini sudah maghrib kok belum baca 5 menit. Ya. Ya Allah sudah jam 9 baca. Kalau ternyata 14 juga, jangan sampai intinya jangan sampai nggak baca Quran. Itu cara saya, ya. Kalau misalkan kalau saya alhamdulillah lebih dari 1 ayat, biasanya 2 ayat. Kalau lagi malas 1 ayat, minimal 1 ayat. Tapi menurut saya buat bapak-bapak, ibu,
silakan 1 ain saja. Tapi kalau bisa 2 ain, 3 ain setiap hari tambah bagus. Cuma itu hati-hati dengan penyakit malesnya. Ya. Jangan sampai kita semangat di awal, semangat, ternyata setelah itu males. Nah, makanya apa? Istiqomah itu benar. Istiqomah. Apapun bentuk istiqomahnya, serius. Hal dunia sekalipun, kalau nggak konsisten, kan bahasa kerennya kan konsisten. Kalau nggak konsisten, itu angel untuk berkembang. Gagal kalau nggak konsisten, itu angel. Konten kreator, sampai konten kreator sekalian, influencer, itu konten kreator. Kalau misalkan awal-awal semangat, setelah itu nggak bikin video lagi, itu apalagi soal akhirat. Tapi ya kembali lagi, Allah itu maha murah. Ya. Kita itu sampai ditunggu oleh Allah. Mungkin azan yang pertama ini, azan dulu dia nggak dengar, dia nggak datang. Oh nanti asal dipanggil lagi sama Allah. Oh ternyata nggak datang lagi. Ya. Kemudian maghrib dipanggil lagi sama Allah. Ya. Sholat wajib 5 kali sehari, 17 rakaat. Mingguannya ada, ya. Tahunannya ada, kan gitu. Ya. Sholat Idaini, yaitu 2 sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Sholat Jumat juga dipanggil lagi sama Allah. Masa kita nggak mau datang? Sampai ternyata nggak dipanggil, itu ternyata di akhirat itu tetap Allah itu memberikan rahmat. Makanya ada salah satu ulama menyampaikan, kata siapa rahmatnya Allah itu hanya di dunia saja. Rahmatnya Allah itu tidak terbatas. Sampai di akhirat pun Allah akan memberikan rahmat liman yasha yang Allah kehendaki, yang gitu. Makanya kita ini jangan sampai putus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Separah-parahnya kita, mungkin kita berdosa itu, jangan sampai kita ini putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dengan berpikir, dengan kita amal soleh, ya walau qalilan, meskipun sedikit ya, kita ini bukan tipe orang-orang yang kekasihnya Allah, kekasihnya para ulama ya, sabarnya Nabi Ayub. Ya kita nggak Nabi Ayub, kita semangatnya nggak kayak kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya minimal kita niru sedikit-sedikit ya amalan kita, ayo kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam ibadah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا سبحان الله ورزقنا علما نافعا وعملا رزق حلال طيب واسع وبركة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.